However perfect an empiric philosopher may be in presenting a philosophical thesis, such knowledge is never perfect because it is produced by an imperfect mind. Bagaimanapun sempurnanya seorang filosof dalam menyajikan sebuah tesis filsafat, pengetahuan yang demikian tidaklah pernah sempurna, sebab pengetahuan itu dihasilkan oleh pikiran yang tidak sempurna. Such great sages also have their disciplic successions, but they are not authorized because such knowledge does not come directly from the independent Supreme Personality of Godhead, Narayana. Resi-resi agung itu juga memiliki garis perguruannya sendiri, namun mereka tidak absah karena pengetahuan tersebut turun tidak secara langsung dari personalitas Tuhan Yang Maha Esa yang bebas, Narayana. No one can be independent except Narayana. Therefore, no one's knowledge can be perfect, for everyone's knowledge is dependent on the flickering mind. Tiada seorang pun yang bisa independen atau bebas kecuali Narayana. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang memiliki pengetahuan sempurna, sebab pengetahuan setiap orang bergantung pada pikiran yang telah klik. Mind is material, and thus knowledge presented by material speculators is never transcendental and can never become perfect. Pikiran bersifat material, sehingga pengetahuan yang disajikan oleh orang-orang materialistik yang berspekulasi tidak pernah bersifat transcendental atau melampaui segala hal material dan tidak pernah sempurna. Mundane philosophers, being imperfect in themselves, disagree with other philosophers because a mundane philosopher is not a philosopher at all unless he presents his own theory. Oleh karena diri mereka sendiri tidak sempurna, filosof duniawi yang satu tidak sepaham dengan filosof yang lainnya. Sebab seorang filosof duniawi sama sekali tidak dianggap filosof kecuali yang mengajukan teorinya sendiri. Intelligent persons like Maharaj Parikshit do not recognize such mental speculators, however great they may be, but hear from the authorities like Shukadeva Goswami, who is non-different from the Supreme Personality of Godhead by the Parampara system, as is specially stressed in the Bhagavad Gita. Orang cerdas seperti Maharaj Pariksit tidak mengakui orang-orang yang berspekulasi pikiran seperti itu, betapapun hebatnya mereka, melainkan ia mendengarkan dari otoritas penguasa seperti Shukadeva Goswami yang tidak berbeda dengan personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa melalui sistem parampara seperti yang ditekankan secara khusus dalam Bhagavad Gita. Translation again. O great sage, you are as good as Brahma, the original living being. Others follow custom only, as followed by the previous philosophical speculators. Terjemahan lagi dari sloka ini. Wahai Resi Agung, Anda sebaik Brahma, makhluk hidup pertama, yang lainnya hanya mengikuti tradisi saja, seperti orang-orang yang berspekulasi filsafat sebelumnya. So this is a conversation between two great personalities, Parikshit Maharaj and Shukadeva Goswami. Jadi ini adalah merupakan percakapan dialog antara dua insan agung, yaitu Maharaj Pariksit dan Shukadeva Goswami. And it is explaining very nice point that knowledge needs to be received from bona fide authority coming in Guru Parampara. Dan juga di sini dijelaskan dengan bagus sekali bahwa pengetahuan itu harus diterima melalui sistem Guru Parampara. The problem is that there are many Guru Paramparas. Dan masalahnya adalah begitu banyak ada Guru Parampara. There are
bonafide atau guru parampara yang terpercaya, dan juga ada guru parampara yang tidak memiliki otoritas. So those who are followers of the Vedic knowledge, they are coming down in bona fide, proper. Jadi mereka yang mengikuti Weda itu adalah mereka yang mau mengikuti jalan guru parampara yang bonafide. It is not sufficient simply to have a lot of knowledge. Those who are philosophers have a lot of knowledge. Jadi tidak hanya perlu kita memiliki pengetahuan yang begitu luas dan begitu banyak. Seperti halnya para filosof itu, ahli filsafat itu, mereka memiliki banyak pengetahuan. So Vedic knowledge actually is very, very unique, very special. Jadi sesungguhnya pengetahuan Weda itu adalah yang memiliki sifat yang sangat unik. Yes, Vedic knowledge is unique because this knowledge is directly given by the Supreme Personality. Keunikan dari pengetahuan Weda ini adalah pengetahuan Weda ini secara langsung diturunkan oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa sendiri. And because the Supreme Personality of Godhead is complete and perfect, whatever knowledge He gives is also complete. Jadi karena Tuhan itu bersifat sempurna, jadi apapun yang diturunkan pengetahuan oleh beliau itu juga bersifat sempurna. So this is a very important point in the context of education. Jadi ini adalah poin yang sangat penting dalam hubungan atau konteksnya dalam pengetahuan, pendidikan. Vedic education, which is rare today, Vedic education is based on knowledge from Vedic Shastra. Jadi hal yang jarang kita temui pada masa saat ini itu adalah pendidikan Weda yang sudah jarang ditemui, itu adalah berdasarkan pengetahuan Weda yang unik ini. Yes, here Parikshit Maharaj is asking many questions to Shukadeva Goswami. Jadi dalam bab ini, Parikshit Maharaj itu begitu banyak mengajukan pertanyaan kepada Sukadewa Goswami. Srila Prabhupada explained that actually this is one of the characteristics of a bona fide disciple. Jadi Srila Prabhupada sendiri menyatakan bahwa inilah karakteristik seorang murid yang baik, yang bagus. That is also nicely explained in the Bhagavad Gita. Dan ini juga dijelaskan dengan baik sekali dalam Bhagavad Gita. Vidi pranipatena pariprashnena sevaya. Prashna means question. Dan prasna itu artinya mengajukan pertanyaan. Vidi pranipatena pariprashnena sevaya upadekshanti te jnanam jnaninas tattvadarshinaha. Tattvadarshinaha means darshan. Darshan means to see or to know, to understand. Kemudian ada kata dasan. Dasan itu artinya untuk melihat atau untuk mengajukan pertanyaan. There is a very specific process by which we can understand what is called tattva. Jadi ada proses khusus di mana kita bisa untuk mendapatkan pengetahuan untuk mengerti yang namanya tatwa. Yeah. Tattva is both of a spiritual nature as well as of a material nature. Jadi tatwa yang dimaksudkan di sini itu baik tatwa berupa spiritual, pengetahuan spiritual maupun tatwa dalam tataran material. Yes. So Parikshit Maharaj actually here is asking many questions regarding material subject matters and also asking questions about spiritual subject matters. Jadi dalam percakapannya dengan Sukadewa Goswami, Parikshit Maharaj di sini mengajukan begitu banyak pertanyaan, baik berupa dalam tataran spiritual maupun dalam tataran material. Yes. Actually, Krishna's material creation is full of many secrets.
Dan sesungguhnya ciptaan dunia material yang diciptakan oleh Krishna sendiri itu penuh dengan berbagai rahasia. It is not only spiritual subject matters that are rahasya. Dan bukan hanya hal-hal yang bersifat spiritual, topik-topik spiritual yang bersifat rahasia. So many material aspects of this material creation are also very mysterious. Dan juga ada berbagai banyak aspek ciptaan material ini yang juga bersifat misterius. Yeah. And it is the duty and responsibility of devotees, those who are followers of Vedic culture, to understand, to we could say unveil, to discover the different material and spiritual secrets. Jadi merupakan tugas kewajiban dari seorang penyembah yang merupakan pengikut ajaran Weda untuk kemudian menemukan berbagai rahasia baik yang dalam bersifat rahasia spiritual maupun yang bersifat material. Yes, and actually all of these secrets, both material and spiritual, are revealed especially in the pastimes of Krishna and Balaram in Vrindavan. Dan sesungguhnya baik rahasia material maupun rahasia spiritual ini diungkapkan dengan baik dalam lila Sri Krishna maupun Sri Balaram tersebut di dalam Vrindavan atau di Srimad Bhagavatam ini. And that is why we as devotees should be anxious to create, to duplicate this Vrindavan lifestyle. Jadi itulah mengapa kita sebagai penyembah pengikut Weda harusnya dengan antusias untuk menduplikasi atau meniru atau mengikuti kehidupan-kehidupan seperti di Vrindavan yang telah dicontohkan oleh Sri Balaram dan Sri Krishna sendiri. Just like every day we chant the very nice song, especially here at Gaurahari, because we have Shri Radha Madhava, so we chant every day the Jaya Radha Madhava song. Seperti halnya kita di sini, karena kita memiliki junjungan Sri Radha Madhava, setiap hari kita menyanyikan lagu Jaya Radha Madhava. So actually within that song contains actually very hidden subject matters, very secret and confidential subject matters. Jadi dalam sesungguhnya dalam lagu Jaya Radha Madhava tersebut ada begitu banyak rahasia-rahasia yang dipendam yang merupakan permata-permata rahasia dalam lagu tersebut yang tersembunyi. Just like the last sentence, Jamuna Tira Vana Chari. Jamuna Tira Vana Chari. Jamuna Tira means on the bank of the Jamuna. Jadi dalam kalimat terakhir Jamuna Tira Vana Chari itu ada kata yang artinya bahwa di pinggir sungai Yamuna. What happens on the banks of the Jamuna in Vrindavan? Apa yang terjadi di sungai Yamuna di Vrindavan? Practically every day. Setiap hari apa yang terjadi di situ di Vrindavan di tepi sungai Yamuna? Even if you have not gone to Vrindavan, you should. It's like tending the cow. Yes, Krishna and Balaram and the cowherd boys, they take the cows to drink water from the Jamuna. Ya, Krishna dan Balaram membalakan sapi dan kemudian membawa ke tepi sungai Yamuna untuk membuat sapi-sapi itu minum di situ. And what is meaning Vanachari? Apa artinya Vanachari? Vana. Forest. Yes. Vanachari means every day Krishna and Balaram and their friends, along with the cows, they go from forest to forest and perform so many different pastimes. Vanachari itu artinya Krishna dan Balaram dan beserta kawan-kawan mereka pergi dari hutan ke hutan di Vrindavan untuk melakukan berbagai kegiatan atau lilanya yang sangat mengagumkan. Yeah.
So actually, in these 4 words, Jamuna, Tira, Vana, Chaira, in these 4 words, there is the science of economy and the science of education is hidden in that line. Jadi dengan adanya dari 4 kata tersebut, Yamuna, Tira, Wana, Cari tersebut, ada berbagai pengetahuan dalam pendidikan yang tersembunyi di situ, dan juga pengetahuan dalam ekonomi juga tersembunyi di situ. Yeah. Actually, we cannot live without economy, nor can we live without education. Dan sesungguhnya kita tidak bisa hidup tanpa ekonomi, dan juga kita tidak bisa hidup tanpa pendidikan atau pengetahuan. If we want to learn what is the best economy, what is the best education, then we need to read and hear and study and understand the activities of the residents of Vrindavan, Krishna Balaram especially. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa sesungguhnya pendidikan, apa sesungguhnya ekonomi tersebut, kita hendaknya membaca, mempelajari apa yang dilakukan oleh para penduduk Vrindavan, khususnya Sri Krishna dan Sri Balaram sendiri, yang apa yang mereka lakukan hendaknya kita pelajari. Yeah, because the more we can create, the more we can duplicate, the more we can manifest those activities that are taking place in Vrindavan, then the closer we will be to living more ideal life. Jadi sesungguhnya jika kita mampu meniru, mempelajari apa yang dilakukan oleh Sri Krishna dan Balaram dan juga penduduk Vrindavan, dengan demikian semakin dekat kita dengan kehidupan yang ideal. The pastimes of Krishna and Balaram and the pastimes of the residents of Vrindavan are not just nice stories. Jadi sesungguhnya lila atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Sri Krishna dan Balaram dan juga para penduduk Vrindavan itu bukanlah hanya suatu cerita saja. So actually a few days ago I was in Gita Nagari Baru. Beberapa hari yang lalu Guru Maharaj berada di Gita Nagari Baru. How many have been to Sumatra? Berapa orang yang pernah ke GNB ke Sumatera, angkat tangannya? Okay, very few actually. Jadi sangat sedikit yang pernah ke sana. Yeah. So there was a very special function that took place on Gaur Purnima. Ada acara khusus yang dilakukan pada saat Gaur Purnima di sana di GNB. Because GNB actually is spread out originally 150 acres, but now like 200 acres of land. Jadi sebelumnya itu GNB itu seluas 125 hektar dan sekarang sudah menjadi 200 hektar. Acre. Ya. Maaf, koreksi. Sebelumnya GNB itu luasnya 125 acre dan sekarang sudah menjadi 200 acre. And on the land actually there is one small river. Jadi di tanah tersebut ada sungai kecil. And on both sides of that river there are forests. Jadi di tepi dari sungai tersebut, baik sisi kiri maupun sisi kanannya itu ada hutan. And actually a few years ago the devotees they began to recreate Vrindavan forest. Jadi beberapa tahun yang lalu para penyembah di sana itu mulai menciptakan kembali hutan-hutan Vrindavan di situ. Already they have 3 forests. Jadi mereka sudah memiliki 3 hutan di situ. So in Vrindavan, actually on one side of the Jamuna, there are 7 forests that belong to Krishna. Under the everything of course belongs to Krishna, under the care of Krishna. And on the other side, there are 5 forests under the care of Balaram. Jadi sesungguhnya di Yamuna tersebut di Vrindavan itu ada di satu sisi itu ada 7 hutan yang itu kemudian dipelihara atau dimiliki oleh Sri Krishna. So Dan kemudian 5 hutan lagi di sisi lain itu miliknya Sri Balaram. yes.
So on that day, Guru Purnima, the devotees actually had a special function to open a fourth forest. Yeah. Number four. Yeah. Jadi pada saat Gaura Purnima waktu ini di GNB itu para penyembah membuka secara resmi hutan yang keempat. Yes. The first forest I think was Mahavan. Mahavan was open before. So the forest that was open on Gaura Purnima happened to be, because it is close to that river, the forest that was open on Gaura Purnima was the forest of Vrindavan, because there are 12 forests, one of the names is Vrindavan. Jadi kebetulan pada saat Gaura Purnima kemarin, beberapa hari yang lalu, itu hutan yang dibuka itu adalah hutan Vrindawana sendiri, karena dari 12 hutan tersebut yang kita ketahui Vrindawana adalah salah satu namanya. And the devotees on that day also, they officially named their small river Jamuna. Dan juga pada hari tersebut, pada saat Gaura Purnima tersebut, para penyembah di situ menamai sungai yang mengalir di tanah tersebut menjadi Sungai Yamuna. Actually, we have a small Yamuna here also. Dan kita di sini memiliki sungai kecil di sini. You may not know, but you have a small Jamuna and you have some forest also. Dan di sini juga kita memiliki Yamuna yang kecil, sungai kecil mengalir di sini, dan juga ada beberapa hutan di sini. See, the residents of Vrindavan, they don't go outside of Vrindavan. Dan kita lihat bahwa para penduduk Vrindavan, mereka tidak pernah keluar dari Vrindavan sendiri. Although Mathura is not very far away, Meskipun Mathura itu tidak terlalu jauh, they could actually walk to Mathura. mereka sesungguhnya bisa berjalan untuk menuju ke Mathura. Because in those days, people used to walk many kilometers. Karena pada zaman tersebut orang-orang itu terbiasa untuk berjalan kaki berkilometer. The point is that why the residents of Vrindavan never leave Vrindavan? Dan poinnya di sini adalah, intinya adalah mengapa para penduduk Vrindavan tidak pernah mau meninggalkan Vrindavan. Why does Krishna never leave Vrindavan? Dan mengapa Krishna tidak mau meninggalkan Vrindavan? They don't have any money to travel. Apakah karena mereka tidak punya uang untuk bepergian? They never leave Vrindavan. Actually, the residents of Vrindavan, they never leave Vrindavan because all of their necessities of life they get from the land and the forest and the river Jamuna in Vrindavan. Jadi sesungguhnya kenapa mereka tidak pernah meninggalkan Vrindavan, para penduduk Vrindavan tersebut? Karena semua kebutuhan hidup mereka telah dipenuhi di Vrindavan oleh Sungai Yamuna, oleh hutan-hutannya, dan juga oleh para sapi. Srila Prabhupada explains how Krishna is always having his flute, because by playing his flute, he brings transcendental happiness, especially to the cows and all the residents of Vrindavan. Jadi Srila Prabhupada sendiri pernah menjelaskan bahwa Sri Krishna itu selalu membawa seruling dan selalu meniup serulingnya untuk memberikan kebahagiaan kepada para sapi dan juga kebahagiaan rohani pada penduduk Vrindavan. And Balaram carries a plow because Balaram, he's in charge of the Department of Agriculture. Dan sesungguhnya Sri Balaram, kita bisa lihat sendiri itu beliau membawa bajak, karena Sri Balaram sendiri bertanggung jawab dalam bidang pertanian. It means that actually in the Vedic culture, these two activities are most important. Dan sesungguhnya dalam budaya Weda, dua kegiatan inilah yang sangat penting. These two activities are meant to go hand in hand, are meant to be happening together, means cows and the land together. Jadi sesungguhnya dua kegiatan ini itu harus berjalan beriringan, tidak boleh terpisah satu sama lain, yaitu adalah sapi dan tanah. This is a very big science actually.
Dan ini sesungguhnya ilmu pengetahuan yang sangat luas dan sangat besar. This is the science that actually Vedic culture is promoting. This is the science that Vedic culture is advocating, is asking us to actually understand and follow. Dan ini pengetahuan yang besar sekali, dan sesungguhnya pengetahuan kita seperti ini, dua pengetahuan ini itu secara langsung meminta kita untuk mengikuti pengetahuan ini. That is why Srila Prabhupada spoke about the importance of growing our own food. Dan karena itulah Srila Prabhupada berkali-kali menekankan bahwa pentingnya bagi kita untuk menghasilkan bahan makanan kita sendiri. That is why Srila Prabhupada explained the importance of keeping cows and bulls. Dan dengan Srila Prabhupada juga berkali-kali menekankan kepada kita untuk memelihara sapi dan melindungi sapi. So in that lifestyle, in that Vrindavan lifestyle, the perfect science of economy is present. Dan itulah di Vrindavan, dengan dua pengetahuan tersebut, ekonomi yang sempurna akan ada. And the perfect science of education is also present. Dan juga selain pengetahuan ekonomi yang sempurna ada, dan pengetahuan pendidikan yang sempurna juga ada di situ. So therefore, we should, especially those who are grihastas. How many are grihastas here? Dan khususnya bagi mereka yang grihasta, ada berapa grihasta di sini? Coba angkat tangannya. Hampir semua. Hampir semua. Yeah, only those that are wearing saffron are supposed to. Dan mereka yang memakai saffron itu harus diam. It is especially the responsibility of grihastas to understand what is the best means of economy. What is the best economy, number one, and also what is the best system of education. Ya, dan para grihasta hendaknya mengetahui dan berpikir atau memiliki pengetahuan tentang inilah yang sebenarnya yang pengetahuan ekonomi yang terbaik, dan juga hendaknya berpikir manakah pengetahuan pendidikan yang terbaik. In modern day society, unfortunately, we have deviated from what is the ideal system of economy and what is the ideal system of education. Dan zaman modern saat ini itulah jauh menyimpang dari sistem ideal dari ekonomi yang ideal, dan sistem ideal dari pendidikan pada zaman modern ini sangat jauh menyimpang. So actually it is important for all of us, those who are followers of Shukdev Goswami and Parikshit Maharaj, to understand and to try to the best of our ability to introduce this knowledge that is given in the Srimad. Jadi kita sebagai penyembah dan pengikut dari Parikshit Maharaj dan pengikut dari Sukadeva Goswami hendaknya mulai memahami dan mengamalkan apa yang telah diajarkan di sini dalam Srimad Bhagavatam. Actually, here at Godahari, you have many features of Vrindavan village. Dan sesungguhnya Guru Maharaj melihat di sini di Godahari itu banyak ciri-ciri khas dari Vrindavan itu termanifestasi atau terwujud di sini. But not complete. Some are missing. Tapi tidak semuanya, ada beberapa hal yang hilang. So we should know what we have, and we should know what we don't have. Dan kita hendaknya mengetahui apa yang kita miliki sebagai kelebihan dan apa yang kurang atau belum kita miliki. So I would like to encourage the devotees, especially householders, to read in the 10th canto of the Bhagavatam. There's one chapter that is describing Krishna's daily activities. Jadi Guru Maharaj kemudian untuk mendorong, memotivasi para grihasta untuk membaca skanda 10, itu ada satu bab yang berjudul tentang kegiatan Krishna sehari-hari atau kegiatan lila Krishna sehari-hari.
Itu hendaknya para grihasta mencari bab tersebut dan mulai membacanya. I think I mentioned this before, and I will continue to mention. It is in the 10th canto, chapter 11. Dan Guru Maharaj sebelumnya pernah menceritakan hal ini, dan beliau tidak akan pernah lelah untuk kembali mengingatkan pada para penyembah untuk membaca berkali-kali Srimad Bhagavatam kami ini, khususnya bab 10, skala 10, bab nomor 11. Yes. How many have read chapter 11 in the 10th canto? Berapa orang di sini, berapa penyembah sini yang telah membaca skala 10, bab 11, angkat tangannya? Okay. That means many have yet to read. Oke, berarti banyak yang belum baca ini. We can take a few minutes if there's any question, comment. We cannot take too long because Jackie has just started. Jadi ada sedikit waktu diberikan oleh Guru Maharaj untuk mengajukan pertanyaan. Sebelum kita, karena sudah waktu, kita akan mulai diksa dan yajnanya. Silakan. Yes. Parikshit Maharaj asking many questions. Now it's your turn to ask questions. Dan di bab ini, Parikshit Maharaj mengajukan begitu banyak pertanyaan, dan sekarang giliran Prabu dan Mataji untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Ya. Saya ingin bertanya, Guru Maharaj, kira-kira sebagai seorang grihasta dengan kesibukan itu, hal yang paling sederhana yang harus dilakukan agar bisa mungkin mengikuti seperti apa yang dilakukan di Vrindavan. As a grihasta that have busy time, as a grihasta that has a lot of busy time, so what should ideally I do to at least to follow what has been mentioned, the ideal life of Vrindavan? You start reading chapter 11. Jadi pertama-tama mulai membaca skala 10 bab 11 di Bhagavatam. Actually, two very important recommendations for those who, which grihasta is not busy in modern day life. Everyone. Ya, jadi Guru Maharaj sebelumnya ada dua hal yang bisa dilakukan, dan sesungguhnya siapa yang grihasta yang tidak sibuk di zaman modern saat ini. So, one reference I mentioned, Canto 10, chapter 11, the whole chapter, not so long. Jadi satu hal yang bisa disarankan Maharaj itu membaca bab 11 karena 10 itu baca secara keseluruhan bab tersebut. And the other is Canto 7. Dan juga satu lagi disarankan membaca skala 7. Chapter 11 to 15. Itu bab 11 sampai bab 15. And if you think that is too many chapters, you choose 14, which is describing ideal family life. Dan juga kalau 5 bab dari skala 7 tersebut yang disarankan Maharaj, bab 11 sampai 15 itu terlalu panjang. Bisa pilih bab 14, yaitu tentang kehidupan grihasta yang ideal. Those should be read actually in small group and some discussion. Dan bagi mereka yang mau membaca itu, baca dengan baik, kemudian silakan diskusikan dari bab-bab tersebut. The answer to your question is in those chapters. Dan pertanyaan Prabu itu akan terjawab dengan baik di bab-bab tersebut. Yeah. Ya, Prabu. Guru Maharaj tadi mengatakan peradabannya sudah kosong, kan tidak apa namanya, sudah kurang. Sekarang bagaimana kiat-kiat kita untuk mengantisipasinya? You said that the modern day life has deviated so much. Modern day life has deviated so much. What should we do now to anticipate this? What could we do? What can we do? Srila Prabhupada stressed the importance of
growing our own food. Dan 34 sendiri menekankan kepada kita hendaknya kita menanam bahan makanan kita sendiri. Actually, as devotees, we know that one of the most important activities for all of us is to hear on a regular basis. Jadi dan salah satu yang perlu kita lakukan itu adalah mendengarkan pengetahuan rohani itu secara teratur. Yes, so that's what I recommended. There are specific sections in our Shastra that especially deal with these subject matters. Dan juga ada beberapa bagian dari sastra Weda yang itu berhubungan dengan hal-hal seperti ini. Yeah, there's one book that is half translated. I think you know the book that's half translated. You're working on that book. Speaking about Varnashram. Dan kemudian ada buku yang lagi sedang diterjemahkan saat ini, yaitu hendaknya dibaca oleh para penerjemah, itu berbicara tentang warna sama. That book actually, even before it is printed, because it's pending, maybe by chapter it can be made available to devotees because it's so important. Karena buku ini penting, nanti mungkin karena belum selesai terjemahannya bisa didiskusikan per bab, karena ada beberapa hal yang penting yang bisa kita diskusikan dalam buku ini. It's our duty, our responsibility, all of us, especially those who are parents, to inform ourselves, to educate ourselves as to what is the solution to the modern day problems. Dan khususnya kita semua, khususnya para orang tua atau para grihasta, hendaknya kita mulai memasuk pengetahuan kepada diri kita sendiri tentang bagaimana bahayanya dunia modern ini dan bagaimana cara mengatasinya, dan juga berdiskusi dengan khusus tentang cara-cara seperti ini. All the answers to the problems of modern day life, all the answers are in the Bhagavad. Dan sesungguhnya segala jawaban dari kehidupan modern yang ada saat ini itu hanya satu, yaitu Srimad Bhagavatam. And unless we read and hear on a regular basis, then we will not understand. Dan tanpa kita mendengar, membaca secara teratur, maka kita tidak akan bisa mampu memahami. Oke, saya kira cukup. So our next program is Dan program selanjutnya adalah Diksa. Oke. Hari Krishna. Program selanjutnya adalah Diksa. Silakan calon Diksa